Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Hafida Majida dengan NPM 10.100.117.116. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung yang akan mempresentasikan tentang artikel saya yang berjudul tentang hubungan neutrofil dan limfosit dengan pemeriksaan bakteri tahan asam atau BTA pada pasien tuberkulosis paru di Rumah Sakit Paru Sidawangi, Kabupaten Kuningan pada tahun 2019. Di mana tuberkulosis ini merupakan suatu bakteri agen penyakit penyebab tuberkulosis atau TB pada manusia yang sering menyerang paru-paru, di mana bakteri ini digolongkan ke dalam bakteri tahan asam atau BTA yang bersifat batang gram positif. Tuberkulosis ditularkan oleh penderita yang terinfeksi melalui udara dengan cara batuk, bersin, ataupun berbicara. Menurut data WHO menunjukkan pada tahun 2018 diperkirakan terdapat 10 juta orang di dunia terkena penyakit TB dan Indonesia menempati peringkat ketiga setelah India dan juga China. Untuk teknik pengambilan sampel, di mana sampel yang digunakan ini pada penelitian adalah pasien yang datang ke Rumah Sakit Paru Sidawangi Kabupaten Kuningan pada tahun 2019 yang melakukan pemeriksaan hematologi dan juga pemeriksaan sputum BTA. Teknik pengambilan sampel menggunakan purpose sampling, di mana jumlah sampel minimal yang digunakan pada penelitian ini adalah 37 orang untuk setiap kelompok populasi, sehingga jumlah sampel yang dibutuhkan untuk penelitian ini minimal 74 orang. Untuk kriteria inklusi dari penelitian ini, yang pertama, pasien mendapatkan diagnosis TB paru dan juga non-TB yang ditegakkan di Rumah Sakit Paru Sidawangi Kabupaten Kuningan. Yang kedua, pada rekam medik terdapat catatan jumlah presentasi neutrofil, jumlah presentasi limfosit, serta pemeriksaan BTA pada saat didiagnosis TB paru. Untuk kriteria eksklusi, yaitu terdapat catatan pada rekam medik pasien menderita penyakit yang mengganggu sistem imun seperti HIV, diabetes mellitus, lupus, dan juga lain-lain. Atau pasien yang mendapatkan terapi obat imunosupresif seperti budesonide, prednisolon, siklosporin, dan juga tacrolimus. Kemudian untuk hasil penelitian dilakukan di Rumah Sakit Paru Sidawangi, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Untuk subjek dan penelitiannya itu berjumlah 74 orang, yaitu pasien yang melakukan pemeriksaan sputum BTA dan juga pasien dengan melakukan pemeriksaan hematologi pada tahun 2019. Kemudian terdapat pada tabel 4.1 karakteristik subjek penelitian dilihat dari jenis kelamin. Untuk BTA positif paling banyak laki-laki sebanyak 31 orang atau 77,5%, dan untuk BTA negatif jenis kelamin yang paling banyak itu sama untuk laki-laki perempuan sebanyak laki-laki 19 orang dan perempuan 20 orang. Untuk tabel 4.2 di mana adalah hasil dari pemeriksaan neutrofil dan limfosit dari jumlah neutrofil BTA positif rata-ratanya sebesar 81,8%, untuk jumlah limfosit untuk rata-rata BTA positifnya 12,23%, dan untuk rasio neutrofil limfosit rata-ratanya BTA positif sebanyak 9%. Kemudian untuk jumlah neutrofil pada BTA dan BTA negatif sebanyak 80,51%, jumlah limfositnya itu 11,72%, dan rasio neutrofil atau limfosit sebanyak 9,79%. Untuk hubungan pemeriksaan neutrofil dan limfosit dengan pemeriksaan bakteri tahan asam atau BTA, di mana untuk jumlah neutrofilnya itu sebesar 0,848 untuk nilai p-valve-nya, dan jumlah limfositnya itu sebesar 0,859 nilai p-valve-nya, dan rasio neutrofil limfosit sebesar 0,856, di mana untuk nilai p-valve-nya ini lebih besar dari 0,050. Jadi di sini saya akan menggunakan uji Mann-Whitney test. Untuk pembahasan, di mana data ulang pada tahun 2015 menunjukkan bahwa laki-laki ini beresiko lebih besar terkena penyakit TB paru dibandingkan perempuan karena lebih banyak pria yang merokok dan juga minum minuman alkohol dibandingkan wanita. Di mana merokok dan minuman alkohol dapat menurunkan kekebalan tubuh sehingga lebih rentan terhadap penyakit TB paru. Lalu, pada penelitian Rosa Dwi Wahyuni pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pasien TB memiliki nilai rata-rata jumlah neutrofil pada TB paru BTA positif sebesar 81,19%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan TB paru BTA negatif sebesar 58,22%. Di mana untuk nilai rata jumlah limfosit TB paru pada BTA positif sebesar 13,35%, lebih rendah jika dibandingkan pada TB paru BTA negatif sebesar 20,36%. Untuk kesimpulannya, di mana penelitian mendapatkan bahwa tidak terdapat hubungan hasil pemeriksaan neutrofil, limfosit, dan juga nilai rasio limfosit neutrofil dengan hasil pemeriksaan BTA sputum.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa pemeriksaan neutrofil dan limfosit tidak dapat menunjang untuk diagnosis TB. Sebaiknya tetap dilakukan pemeriksaan sputum BTA sebagai pemeriksaan gold standar untuk penegakan diagnosis penyakit TB. Saran. Yang pertama adalah saran akademis, yaitu penelitian lanjutan yang akan menggunakan data hematologi, jumlah absolut neutrofil dan limfosit sebaiknya memastikan ketersediaan data ini sebelumnya di lokasi penelitian. Yang kedua, penelitian lanjutan yang bertujuan untuk melihat hubungan pemeriksaan hematologi dan sputum BTA dalam menunjang diagnosis TB, sebaiknya menambahkan kriteria diagnosis pemeriksaan sputum adalah suspek TB sehingga manifestasi klinis sampel lebih homogen. Kemudian untuk saran praktis yang pertama, penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian jumlah absolut dari neutrofil dan limfosit dengan pemeriksaan sputum BTA. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian pemeriksaan darah selain neutrofil dan limfosit yang dihubungkan dengan pemeriksaan TB paru. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.